Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tafsir surat At-Taubah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Di sini Allah menisbatkan sifat kemunafikan sebagai kondisi yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Walaupun saat itu mereka ada bersama Rasulullah SAW, mereka juga sholat di masjid, tetapi Allah tahu isi hati mereka. Dan Allah bedakan antara sifat kepura-puraan itu dengan sifat yang tulus murni hanya karena Allah. Wartabat qulubuhum, dan hati mereka ragu-ragu. Dalam keimanannya mereka tidak 100%. Mereka hanya 50% saja. Ketika itu mudah, ibadah itu mudah, mereka lakukan. Ketika ibadah itu susah, seperti jihad, di tempat yang jauh, menghadapi pasukan yang kuat, mereka memilih untuk tidak melaksanakannya. Fahum fi raibihim yataraddadun. Dan karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan-raguan. Mereka hanya beragama separuh-separuh karena mereka tidak punya kekuatan iman. Walau aradu khuruj, dan jika mereka hendak berangkat atau mau berangkat, la'addu lahu uddata, tentu mereka bersiap-siap untuk keberangkatan itu sebagai bentuk persiapan. Jadi beda antara orang yang memang mau terjun ke dalam jihad sama orang yang memang sudah dari awal tidak merencanakan untuk berangkat. Dari gelagat awalnya sudah kelihatan. Walakin karihallahu lahum bi'athahum. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Fasabbatahum wa qila udu ma'al qa'idin. Dan Allah menahan mereka dan dikatakanlah stay, tunggu, tinggallah kalian bersama orang-orang yang memang tinggal, nggak mau berangkat. Jadi Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang munafik untuk pergi karena Allah tidak menyukai mereka. Jadi perbuatan mereka sebelum itu tidak disukai Allah sehingga Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka untuk pergi. Sekiranya mereka berangkat, mereka cuma mengacaukan aja karena mungkin hanya perlu gertakan sedikit mereka sudah lari ke belakang dan itu sangat tidak baik buat pasukan. Pasukan itu harus dalam kondisi yang formasi yang rapih untuk bisa menahan serangan demi serangan. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Kalau mereka berangkat dalam pasukan bersama kalian,
itu tidak akan menambah kekuatan buat kalian, kecuali kerusakan atau kelemahan. Dan mereka akan maju di celah-celah kalian, dan mereka menghendaki fitnah, kekacauan. Jadi kalau mereka maju, mereka mereka ikut dalam pasukan, mereka akan setiap barisan yang diisi oleh mereka akan kacau karena mereka tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi pasukan musuh. Ketika barisan itu menjadi kacau, timbul celah-celah yang bisa dipenetrasi oleh pasukan musuh. Zaman dahulu perang itu dalam bentuk formasi ya teman-teman. Romawi terkenal dengan formasi yang tangguh dan kokoh. Wa fikum sama'una lahum, dan di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan mereka. Jadi ketika mereka menggosipkan ketakutan, menghembuskan berita-berita yang mengerikan, itu akan meruntuhkan, demoralize pasukan Islam. Wallahu alimun bil zalimin. Dan Allah Maha mengetahui pada orang-orang yang zalim. Allah tahu siapa mereka dan Allah tahu apa yang mereka akan perbuat ketika mereka ikut. Dan dengan hikmahnya Allah memberikan yang terbaik buat pasukan Islam dengan cara membuat mereka tidak bergabung kepada pasukan Muslim yang akan berangkat ke perang Tabuk. Teman-teman, kita mesti selalu berpikir positif kepada Allah dengan qadarnya. Kita bisa memetik hikmah dari kisah kali ini bahwa apa saja yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Ketika pasukan Muslim akan berangkat menghadapi pasukan Romawi yang kuat sekali, kita bayangkan saat ini kalau kita berperang melawan Amerika Serikat, tentu kita perlu banyak pasukan, perlu banyak orang, perlu kelengkapan senjata yang canggih. Akan tetapi Allah mengurangi jumlah pasukannya dengan membuat beberapa orang tidak mau ikut berperang. Dalam kacamata kita, tentu kita berpikir bahwa, loh, kok gitu? Kan pasukannya jadi lemah. Karena jumlah pasukannya jadi berkurang. Akan tetapi, semua yang datang daripada Allah adalah yang terbaik. Sehingga apa yang kita nampak sebagai kelemahan, itu ternyata sumber kekuatan. Bayangkan punya pasukan walaupun sedikit, tapi kokoh, semuanya sabar, semuanya nggak akan keluar dari barisan walaupun dihantam bom panah yang banyak sekali. Tentu itu lebih menguntungkan daripada punya pasukan banyak, tapi kocar-kacir. Itu dulu teman-teman, kita sudah membahas 45, 46, 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.